Seiring mentari pagi menampakkan cahayanya, dahan pohon berdindang menyambut datangnya sang surya. Kicauan burung-burung menambah kesejukan di pagi hari, menepis kegalauan menjadi keceriaan. Nampak seorang pemuda sedang melakukan perjalanan demi menuntut cita-citanya, mencari ilmu demi masa depannya. Sudah 2 hari aku berjalan. Perjalananku masih cukup jauh, sedangkan bekalku sudah menipis, hampir habis. Dengan langkah yang mantap serta tekad yang bulat, pemuda itu terus melanjutkan perjalanan hingga matahari pun naik di atas kepala. Nampaknya sebentar lagi akan masuk waktu zuhur. Lebih baik aku istirahat dulu. Nah, itu ada sungai. Aku akan berhenti dulu, berwudu, kemudian sholat zuhur. Ya, aku akan berwudu dulu. Buah apa ini? Oh, delima. Nampaknya delima. Lebih baik aku makan dulu. Wah, enak sekali. Walaupun cuma separuh delima, tapi cukup untuk mengganjal perutku. Setelah berwudu, pemuda yang bernama Idris itu kemudian melakukan sholat zuhur. Setelah sholat, kemudian dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Segala puji bagimu ya Allah, yang telah memberikan kepadaku begitu banyak nikmat-nikmat. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa tadi aku makan delima yang belum jelas pemiliknya? Itu delima punya siapa? Kenapa aku terburu-buru makan? Padahal itu kan tidak jelas halalnya. Aku harus mencari siapa pemilik delima yang telah masuk ke dalam perutku ini. Kalau tidak, aku telah memakan perkara yang tidak jelas halalnya, dan itu akan menggelapkan hatiku. Idris kemudian menyusuri sungai, mencari siapa pemilik delima yang telah hanyut dan telah dimakannya itu. Sudah sangat jauh aku berjalan, tapi belum tampak pohon delima atau buah delima yang berada di pinggir sungai ini. Tapi tidak apa-apa. Sejauh apapun aku harus tetap mencarinya untuk minta halal delima yang telah aku makan. Nah, itu pohon delima. Wah, ini sama dengan delima yang aku makan tadi. Masak-masaknya sama. Berarti inilah delima yang jatuh tadi. Nah, itu ada orang. Aku akan tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya nak, ada apa nak? Ya pak, ini mohon maaf saya mau tanya. Siapa ya pak pemilik pohon delima ini? Oh, itu milik Pak Dullah, nak. Itu rumahnya di sana. Jauh dari sini pak? Enggak jauh. Itu kamu nanti menyusuri sungai ini, belok kiri, itu ada rumah di situ. Itu rumah Pak Dullah itu. Oh ya pak, terima kasih banyak pak. Ya, sama-sama, nak. Belok kiri. Wah ini. Nah, itu ada rumah. Wah, besar juga rumah ini. Coba ketuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masuk. Iya tuan, terima kasih. Ya, duduk, silakan duduk. Nampaknya baru melihat saya. Siapa ini, anak muda? Nama saya Idris tuan. Kedatangan saya ke sini ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kepada tuan. Oh, ya. Mengenai apa itu, nak? Tadi ketika saya istirahat di pinggir sungai,
Saya berwudu untuk melaksanakan sholat zuhur, Tuan. Tapi ketika saya berwudu, ada sebuah delima yang hanyut di sungai. Tanpa pikir panjang, saya langsung makan delima itu. Tapi setelah saya berdoa kepada Allah, saya baru ingat kenapa saya langsung makan delima yang tidak jelas pemiliknya ini. Kemudian saya cari dan saya ketemu pohon delima, Tuan, yang ada di pinggir sungai ini. Jadi saya datang ke sini, Tuan, untuk meminta halal atas delima yang telah saya makan itu. Oh, cuman itu. Ya, 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 ya. Gak apa-apa. Kamu jauh-jauh jalan untuk meminta halal itu ya? Iya, Tuan. Ya, gak apa-apa. Halal itu terima itu, nak. Tapi ada syaratnya. Syarat, Tuan. Iya, Syaratnya apa, Tuan? syaratnya kamu harus mau tinggal di rumah saya, kerja di kebun-kebun saya itu selama 3 tahun. Hah? Syaratnya seperti itu, Tuan? Iya, itu kalau kamu mau. Saya ini sedang melakukan perjalanan ingin menuntut ilmu, Tuan. Ke salah satu tempat menuntut ilmu. Jadi mohon dihalalkan delima itu tanpa syarat, Tuan. Ya tidak bisa, itu syaratnya. Kalau kamu mau silahkan, kalau tidak ya nggak apa-apa. Idris sangat kaget dengan syarat yang diberikan oleh Pak Dullah itu. Dia harus memilih antara tinggal selama 3 tahun dengan melanjutkan perjalanan menuntut ilmunya. Namun akhirnya Idris pun berkata, Baiklah, Tuan. Saya sanggup untuk tinggal di sini selama 3 tahun. Demi halalnya delima yang telah saya makan. Ya, ya, ya. Ya kalau begitu, sekarang istirahat dulu. Besok kamu baru mulai itu kerja di kebun saya itu ya. Iya, Tuan. Idris pun akhirnya tinggal di rumah Pak Dullah selama 3 tahun. Setelah 3 tahun berlalu, maka Idris kembali menghadap kepada Pak Dullah. Tuan, sudah 3 tahun saya berada di sini. Oleh karena itu, saat ini saya ingin berpamitan kepada Tuan. Saya mohon halalnya delima atau yang lain yang telah saya makan, Tuan. Oh itu Tris. Ya kamu di sini memang sudah 3 tahun. Tapi hatiku ini rasanya kok belum ikhlas gitu Tris. Maksud Tuan? Saya itu inginnya kamu nambah lagi, jangan 3 tahun, tapi tambah 3 tahun lagi jadi 6 tahun, Tris. Tuan, kenapa begitu, Tuan? Saya masih ingin melanjutkan perjalanan menuntut ilmu, Tuan. Ya itu kalau kamu mau, kalau tidak ya nggak apa-apa. Delimanya gimana, Tuan? Ya tidak halal. Idris pun mau tidak mau harus mengikuti syarat yang diberikan oleh Pak Dullah, tinggal menambah 3 tahun lagi menjadi 6 tahun. Setelah 6 tahun, Idris pun kembali menghadap Pak Dullah. Namun Pak Dullah masih memberikan masa perpanjangan 3 tahun lagi, sehingga menjadi 9 tahun. Idris pun tidak bisa menolaknya, karena jika menolaknya, delima yang telah dimakannya tidak akan menjadi halal. Setelah 3 tahun yang ketiga dijalaninya, Idris pun kembali menghadap kepada Pak Dullah dan berkata, Tuan, mohon maaf. Sudah 9 tahun saya berada di sini, Tuan. Untuk itu, saya mohon dengan sangat, Tuan. Saya ingin berpamitan, ingin melanjutkan kembali perjalanan saya menuntut ilmu, Tuan. Idris, gini, saya mau cerita dulu, dengarkan ya. Cerita apa, Tuan? Begini, dulu ketika kamu datang pertama, itu saya itu sudah tahu kalau kamu itu anak baik, Idris. Kamu makan delima,
Susah payah kamu cari orangnya sehingga minta halalnya. Nah, waktu itu aku sudah menginginkan kamu itu bisa jadi menantu saya. Tetapi anak saya itu masih kecil, Idris. Anakku waktu itu masih 7 tahun. Nah, sekarang sudah ditambah dengan 9 tahun, jadi anakku sekarang sudah umur 16 tahun. Nah, kalau kamu mau, dan itu harapanku, kamu itu nggak usah kemana-mana. Di sini aja jadi mantuku, Idris. Apa Tuan? Saya menjadi menantu Tuan? Menikah maksudnya? Iya, jadi mantu saya. Anak saya sudah 16 tahun, Idris. Maaf Tuan, saya masih ingin melanjutkan perjalanan menuntut ilmu. Yaitu kalau kamu mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi delimanya gimana Tuan? Ya tidak halal. Astagfirullahaladzim. Tuan, jadi bagaimana ini? Ya terserah kamu. Kalau kamu mau ya silakan. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Aku nggak maksa kok. Mau tidak mau, demi halalnya delima yang telah dimakannya, Idris pun menerima tawaran Pak Tula untuk menikahi putrinya. Benar kamu mau, Idris? Ya mau tidak mau Tuan. Tapi begini, Idris. Saya sampaikan dulu sama kamu ya, biar tidak menyesal. Iya Tuan. Anakku itu cacat, Idris. Cacat Tuan? Ya, anakku itu buta. Matanya buta. Mau apa enggak? Buta. Enggak apa-apa Tuan. Asal delimanya halal Tuan. Ya. Tapi ada cacat lagi. Apa Tuan? Kupingnya tuli. Tuli Tuan? Iya. Mau tidak? Kalau saya tidak mau, delimanya bagaimana Tuan? Ya tidak halal. Ya sudah, saya mau Tuan. Tapi ada cacat lagi, Tris. Apa Tuan? Bisu. Anakku itu bisu, Idris. Jadi dia tidak bisa bicara. Bagaimana ini? Karena separuh delima yang aku makan, aku harus menanggung seperti ini. Tapi biarlah, daripada delima yang telah aku makan akan menjadi perkara yang haram, akan menjadikan gelapnya hatiku. Lebih baik aku terima saja. Gimana, mau, Tris? Mau Tuan. Tapi ada cacat lagi, Tris. Apa Tuan? Tangannya buntung. Astagfirullah. Gak apa-apa Tuan, demi delima yang halal Tuan. Satu lagi cacatnya, Tris. Apa Tuan? Kakinya juga buntung. Hah, begitu banyak cacatnya Tuan. Tuan, kalau saya tidak mau gimana Tuan? Ya silakan, aku juga nggak maksa. Delimanya gimana Tuan? Ya tidak halal. Iya Tuan, saya menerima apa adanya putri Tuan untuk menjadi istri saya Tuan. Asal delima yang telah aku makan itu dihalalkan. Ya. Kamu betul, mantap. Mantap Tuan. Kalau mantap, nanti malam kamu aku nikahkan. Nanti malam Tuan? Iya, nunggu apa lagi? Baiklah Tuan. Malam harinya, Pak Abdullah pun menikahkan Idris dengan putrinya. Idris, engkau aku nikahkan dengan putriku yang bernama Fatimah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Fatimah dengan mas kawin tersebut tunai. Sah. Nah, Idris, sekarang kamu sudah jadi menantuku. Itu kamar istrimu di sana. Silakan temui istrimu, ya. Itu sah istrimu. Baik Tuan.
Ya jangan panggil tuan lagi. Panggilnya ayah atau abah gitu. Baik, Abah. Idris segera beranjak dari majelis akad nikah itu dan menuju kamar yang telah ditunjukkan oleh Pak Dullah, menuju kamar istrinya. Ini kamar istriku. Baiklah, aku ketuk pintunya. Assalamualaikum. Oh iya, dia kan tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Lebih baik aku langsung masuk saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Siapa ini? Ada apa, Tris? Kamu kok gugup-gugup begitu, kenapa? Itu Tuan. Ada apa? Itu siapa yang ada di kamar istri saya? Lah itu istrimu kok. Bukan. Istri saya tidak bisa melihat. Istri saya tidak bisa berbicara. Tapi di kamar itu ada perempuan yang sangat cantik. Dia menjawab salam saya, Tuan. Siapa, Tuan? Yaitu istrimu. Bukan istri saya, Tuan. Kalau begitu Tuan telah membohongi saya. Katanya istri saya cacat. Saya tidak mau, Tuan. Tris, kamu itu harus dengarkan penjelasanku dulu. Penjelasan bagaimana, Tuan? Lah kok masih tuan-tuan? Panggilnya itu Abah. Iya, Abah. Mohon maaf, Abah. Aku ngomong kalau istrimu itu cacat, ya kan? Itu karena istrimu itu dari kecil itu terjaga dari melihat sesuatu yang diharamkan. Dia itu nggak melihat maksiat-maksiat itu. Dia itu dikurung, dipingit. Makanya saya katakan istrimu itu buta. Oh, begitu. Aku katakan istrimu itu tuli karena dia juga tidak mendengar. Nggak pernah itu dengar-dengar orang gunjing, orang yang bicara kotor, nggak pernah didengar dia itu. Istrimu saya katakan itu bisu juga begitu. Dia itu yang dibaca Al-Quran, bicara jelek, bicara jorok juga nggak pernah. Tangannya buntung karena memang tangannya juga terjaga. Nggak pernah itu istrimu itu celutak, itu nggak ada, Tris. Oh, iya, iya. Terus istrimu itu buntung kakinya, saya katakan. Lah dia itu nggak pernah jalan-jalan mejeng-mejeng kemana-mana. Nggak pernah jalan-jalan untuk perbuatan yang maksiat, Tris. Itu istrimu itu sah itu, Tris. Jadi itu istri saya. Itu istri saya, Abah. Iya, udah sana. Iya, Abah. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Idris pun kembali ke kamar istrinya dan dia merasakan kebahagiaan yang tiada tara. Perjuangan selama ini diberikan oleh Allah anugerah berupa istri yang solihah. Dari pernikahan Idris dan Fatimah yang soleh dan solihah tersebut, maka kemudian lahirlah seorang anak yang diberi nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang kemudian menjadi ulama besar, ulama madhab yang dianut oleh sebagian besar kaum muslimin di dunia. Demikianlah kisah kehati-hatian Idris, ayahanda Imam Syafi'i. Semoga bermanfaat dan menjadi teladan bagi kita.